Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Akbar Al-Fahri dengan NIM 13052100077 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikannya. Jadi, data yang saya gunakan merupakan data movie dataset. Jadi di dalam datasetnya nanti itu berisikan tentang titel-titel movie maupun dan sebagainya. Oke, mungkin bisa dari share screen dulu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah import untuk dataset kita menggunakan Pandas. Kemudian kita akan melakukan preproses berupa kita akan meredus eh, beberapa yaitu non alphanumerik seperti berikut. Dan juga kita akan membuat teks tersebut menjadi rata untuk tidak kapital. Kemudian yang kita lakukan adalah menyimpan data bersih tadi ke dalam kolom baru yang kita buat jadi namanya title clean. Kemudian kita akan melakukan drop atau menghapus titel yang dianggap sama atau duplikat. Kemudian kita akan melakukannya lagi, ekstrak filenya ke dalam kolom yang telah kita tadi buat. Kemudian kita akan melakukan embedding dari teks ke vektor menggunakan model word to fact model. Oke, kita di sini convert. Habis itu kita akan melakukan create dictionary, kemudian dan lain-lain. Kemudian kita udah bisa lihat bahwasanya eh, di dalam file kita terdapat beberapa kolom itu ada movie, certificate, release date, genres, language, budget, revenue, runtime, dan title clean yang tadi telah kita lakukan pembersihan di dalam data tersebut. By the way, di dalam dalam data kita mempunyai sekitar 380 3.880 entries. Kemudian, nah ini merupakan bentuk dari tabel dataset yang kita miliki. Ada seperti title movie, ada Black Panther Wakanda, sertifikat ini berupa batas umur yang bisa dinonton. Kemudian ada release date, genresnya apa dalam film tersebut, jadi bisa lebih dari satu. Ada language, budget, revenue, runtime, dan juga tadi setelah kita bersihkan. Oke? Nah, habis itu kita akan melihat bagaimana sih hasil dari ketika kita telah mengembedding dari teks menuju ke dalam vektor. Jadi kira-kira bentuknya akan seperti ini. Berupa vektor. Nah, setelah setelah kita setelah kita melakukan embedding, kita akan melakukan indexing pada data tersebut. Kami di sini menggunakan indexing bertipe index flat L2. Index flat L2. Jadi, index flat L2 ini adalah salah satu jenis indeks yang disediakan oleh Faiz. Jadi, indeks ini menggunakan pendekatan brute force untuk mencari jarak Euclidean terhadap vektor-vektor yang diindeks. Artinya, ia secara langsung membandingkan setiap vektor di dalam indeks dengan vektor yang digunakan sebagai query. Adapun alasan dalam memilih indeks Plato L2 ini yang pertama adalah cukup simpel dan efektif. Yang kedua cocok untuk pencarian jarak Euclidean, terus fleksibel dan mudah digunakan walaupun mempunyai kelemahan yaitu keterbatasan pada skala yang lebih besar. Oke. Habis itu kita akan melakukan query. Query di sini tanpa optimizing. Jadi kita seperti mencari pencarian judul film yaitu Dark Knight, Batman ya, Batman Dark Knight, kita mencari berdasarkan sertifikat, tahun, action dan lain-lain. Jadi bakal muncul output seperti ini.
dia bakal menampilkan juga film-film yang mirip dengan query yang kita minta tadi. Oke, setelah itu kita melakukan perhitungan waktu eksekusi yang dilakukan oleh apa query tanpa optimasi tadi. Maka kita akan mendapatkan waktu ini dan kita akan menyimpannya untuk kita nanti analisis apakah apa yang kita dapatkan ketika kita telah mengoptimasi suatu query sebelum optimasi maupun sesudah optimasi dari query tersebut. Kemudian kita lakukan adalah optimasi. Nah, kita di sini mengoptimasi. Allah. Kita di sini mengoptimasi query kita. Jadi langkah-langkah optimasi yang kita lakukan yang pertama itu filtering kolom non null. Jadi beberapa query seperti pencarian certification, release date, genres dan lain-lain itu melakukan filtering yang terlebih dahulu untuk kolom-kolom yang tidak null, memasukkan operasi pencarian. Terus kita melakukan penggunaan operasi masking yaitu untuk mengurangi jumlah baris yang dievaluasi dalam operasi pencarian utama. Hal ini membantu mengurangi beban komputasi karena hanya baris-baris yang memenuhi kondisi non-null yang diteruskan ke operasi berikutnya. Walaupun data kita memang semuanya tidak ada yang null atau non-null semuanya. Terus yang ketiga itu penggunaan metode string pandas yang cepat. Penggunaan metode pandas seperti str.constraint. Ini str.constraint. Step.constraint itu pencarian berdasarkan string seperti movie name, release date, genres, dan lain-lain. Metode ini dapat dioptimalkan karena dilakukan langsung di dalam pandas data frame. Meskipun efisiensi dapat bervariasi tergantung pada jumlah data dan operasi yang telah dilakukan. Oke, setelah kita melakukan query, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama tentunya dengan non-indexing atau non-optimizing query. Tetapi yang membuat berbeda itu ada di dalam waktu eksekusi yang dilakukan oleh query tersebut. Nah, karena angkanya terlalu banyak, maka kita memasukkannya ke dalam satu plot yang sama, kemudian kita memvisualisasikan plot tersebut. Nah, kita dapat melihat bahwasanya untuk query 13456 itu bisa dibilang cukup berhasil untuk optimasi query-nya karena kita bisa lihat bahwasanya setelah kita optimasi query tersebut, maka runtime atau waktu eksekusi yang dilakukan oleh query tersebut berkurang dari sebelum dia dioptimasi. Tetapi berbeda halnya dengan query 2 dan 7. Nah, ini membuktikan bahwasanya tidak semua optimasi itu dapat mengurangi beban kerja komputasi ataupun dapat mengurangi waktu eksekusi dari query tersebut. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebuah query itu bisa dipercepat melalui optimasi, tetapi tidak semua query itu dapat dioptimasi dengan tujuan untuk mempercepat komputasi. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.